Keseharian Mulyana memang sangat bersahaja, murah senyum dan mudah akrab dengan siapa saja. Satu hal yang mengagumkan dari penyuluh ini adalah semangat belajarnya yang cukup tinggi. Meski sebenarnya kemampuannya yang dia miliki boleh dibilang sudah memadai, tapi dia tidak pernah berhenti belajar dari siapa saja. Itulah sebabnya selain kehadirannya selalu ditunggu para petani, dalam pergaulan sehari-hari dia juga disenangi oleh teman-temannya. Bukan hanya dari kalangan penyuluh tapi juga dari kalangan eksternal seperti Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Perkebunan. Menurut Mulyana ada kepuasan tersendiri ketika melihat petani merasa bahagia. Apalagi ketika meninjau ke lapangan untuk memantau sekaligus bersilaturahmi. Tak jarang ketika pulangnya mereka diberi bekal oleh para petani sebagai bentuk terima kasih yang diberikan oleh petani kepada PPL. Ya, senangnya menjadi seorang penyuluh adalah ketika terkadang kita ke lapangan, pulang petani itu merasa bahagia. Sampai-sampai kadang dibawai, misalkan ke kebun terong, dibawai tomat. Selain itu kami bisa bersilaturahmi dengan semua petani yang ada. Bisa membahagiakan petani, apalagi ketika panen, petani produksinya meningkat, hasilnya tidak ada berkurang, tidak ada serangan hama dan penyakit. Itu adalah sebuah kebanggaan sendiri buat kami sebagai penyuluh pertanian. Untuk saat ini petugas penyuluh pertanian berada di bawah naungan Dinas Pertanian Tabalong, tepatnya di bawah bidang penyuluhan. Seorang penyuluh memiliki rencana kerja penyuluhan RKP yang merupakan hasil dari musyawarah dari para PPL bersama dengan petani dengan mengidentifikasi potensi wilayah yang ada di lahan persawahan milik petani. Mulyana menargetkan untuk di 2017 ini Desa Jaro dapat menjadi desa mandiri benih. Juga targetnya untuk wilayah Jaro bersama-sama dengan PPL lainnya dan juga para petani untuk mendapatkan anugerah Adikarya Pangan Nusantara dari Menteri Pertanian. Seorang penyuluh itu memiliki rencana kerja yang disebut dengan RKP, rencana kerja penyuluhan, di mana di dalam RKP ini merupakan hasil dari musyawarah bersama dengan para petani yang disebut dengan IPW, Identifikasi Potensi Wilayah. IPW ini kami adakan biasanya bulan November, bulan Desember kami bahas dalam sebuah program penyuluhan. Dan terbentuklah yang disebut dengan RKP, Rencana Kerja Penyuluhan di tingkat desa. Itu yang akan dikerjakan dari Januari sampai ke Desember di tahun berikutnya. Goal-goal yang harus tercapai itu berdasarkan dengan kebutuhan petani di lapangan. Untuk 2017 ini, untuk Desa Jaro sendiri kami punya goal bisa mencapai sebagai desa mandiri benih, dan kami sangat mengharapkan bisa mendapatkan anugerah pangan Nusantara yang merupakan itu ajang bergengsi, penghargaan tertinggi untuk para pelaku di lapangan, dan saya yakin Jaro ini bisa mampu mendapatkan anugerah Adikarya Pangan Nusantara. Jika petani dan penyuluh lapangan dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik dalam meningkatkan produksi berbagai komoditas pangan, maka tidak menutup kemungkinan Desa Jaro dapat mendapatkan penghargaan anugerah Adikarya Pangan Nusantara tersebut. Terlebih kegiatan petani di wilayah ini baik dari hulu dan hilir sudah terorganisir, dan hal tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan para petani lokal. Saya punya keyakinan bahwa Jaro akan mendapatkan penghargaan anugerah Adikarya Pangan Nusantara ini karena kegiatan petani dari hulu sampai ke hilir itu sudah terorganisir dan bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satunya terbukti adalah ketika mulai dari pengolahan lahan, mereka sudah mengikuti aturan yang ada, pemeliharaan sampai ke hasil dan pengolahan hasil. Untuk Desa Jaro sendiri memiliki lumbung pangan, terus memiliki lembaga distribusi pangan masyarakat. Di sini LDPM yang disingkat dengan LDPM ini bisa mengendalikan harga padi yang ada di masyarakat. Biasanya para pengumpul itu memberikan harga semaunya, tapi dengan adanya LDPM ini harga meningkat. Nah, dari sini saya yakin
anugerah itu bisa diberikan kepada Jaro karena bisa meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Kendati yang membuat Desa Jaro bisa seperti ini menurutnya tak lepas dari penyuluh-penyuluh sebelumnya serta kekompakan para petani yang ada di wilayah tersebut. Karena menurutnya ketika dirinya mulai ditugaskan 5 tahun silam, ia hanya menyempurnakan dan memperbaiki apa yang kiranya perlu diperbaiki terhadap pola tanam dari petani-petani yang ada di sini. Untuk perjuangan seorang penyuluh di lapangan sampai Jaro seperti ini memang juga dari penyuluh-penyuluh sebelumnya. Ketika saya masuk ke Desa Jaro sebagai penyuluh di sini, memang di sini sudah mulai menerapkan beberapa teknologi. Saya hanya menyempurnakan karena tugas penyuluh adalah merubah pola sikap dan perilaku petani. Dari yang menanam padi biasa saja dihamparkan sampai menanam padi jajar legowo. Itu butuh waktu selama saya di sini hampir 6 tahun. Alhamdulillah bisa tercapai. Dan saat ini baru mencapai memang belum 100%, baru sekitar 80% petani bisa menerapkan jajar legowo. Selain itu juga sikap petani dari yang tadinya tidak mau berkumpul, tidak mau bermusyawarah, akhirnya saat ini dengan pelayanan yang maksimal, pertemuan kelompok tani setiap 1 bulan sekali, mereka bisa berdiskusi dan bisa saling berbagi pengalaman di lapangan. Itulah yang inti yang membuat Jaro ini bisa berhasil, bisa berswasembada pangan dan bisa menjadi desa mandiri benih. Menurut Mulyana, luas lahan persawahan di Desa Jaro seluas 346 hektar merupakan lahan sawah terluas di Kabupaten Tabalong dengan irigasi teknis seluas 200 hektar dan irigasi biasa seluas 146 hektar. Untuk di Desa Jaro, luas lahan sawah itu 346 hektar dan merupakan wilayah sawah terluas rasanya. Terluas di Kabupaten Tabalong adalah di Desa Jaro, 346 hektar dengan irigasi teknis 200 hektar dan 146 hektar itu masih irigasi yang biasa. Untuk saat ini hasil tanam di Desa Jaro telah mencapai IP 200 yang artinya mampu menanam padi 2 kali dalam 1 tahun. Hal demikian itu terus ditingkatkan agar dapat mencapai IP 300 dengan pola tanam petani meliputi padi, dan hortikultura. Untuk Desa Jaro, alhamdulillah 100% sudah mencapai IP 200. Maksudnya IP 200 bisa menanam padi sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Bahkan kami rencana meningkatkan menjadi IP 300. Saat ini pola tanam petani adalah padi, dan hortikultura. Pada saat dari Januari, Februari, Maret itu padi. April biasanya istirahat. Mei, Juni, Juli padi lagi. Agustus istirahat. September, Oktober itu tanaman hortikultura seperti bawang atau tanaman sayur-sayuran. Kami mengharapkan ke depan kami akan bisa menjadi IP 300, di mana untuk hortikultura nanti akan ditanam di lahan-lahan seperti bekas padi ladang. Karena biasanya padi ladang itu di gunung setelah nanam padi, panen ditanam karet. Namun ke depan kami akan coba tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Menurut lelaki kelahiran 1978 ini, sekarang para petani tidak perlu takut lagi untuk menanam padi. Karena pada saat ini sudah ada program AUTP, yaitu Asuransi Usaha Tani Padi dari pemerintah, yang mampu membackup kerugian petani jika terjadi gagal panen, baik yang disebabkan oleh kondisi cuaca ataupun hama tikus. Untuk tahun 2016, tahun lalu, terjadi serangan tikus yang cukup besar sehingga menyebabkan banyak petani gagal panen. Namun alhamdulillah ada program pemerintah, yaitu program AUTP, Asuransi Usaha Tani. Nah, ini yang dapat membackup kerugian petani. Tahun lalu sekitar 9 hektar lahan petani itu diserang tikus dan tidak bisa panen, gagal panen. Berkat ada asuransi pertanian itu, maka mereka bisa di cover, bisa diganti.
per hektar diganti oleh pemerintah itu 6 juta. Sementara premi asuransinya 36.000 rupiah per hektar itu sudah disubsidi oleh pemerintah. Jadi setiap petani per hektarnya hanya membayar 36.000, ketika gagal itu mendapat klaim asuransi sebanyak 6 juta. Selain itu, ketika ada serangan hama penyakit dan lainnya yang menyebabkan gagal panen, itu adalah sebagai bahan evaluasi kami penyuluh. Bagaimana ke depannya agar hal itu tidak terjadi kembali.